tapi berdasarkan pelakunya, jumlah pelakunya. Ada yang jumlah pelakunya 1 orang, ada jumlah pelakunya 2 orang, ada pelakunya laki-laki atau perempuan. Nah itu ada perubahan kata tapi berdasarkan si pelakunya, jumlah pelakunya laki-laki atau perempuan itu ada ya. Nah, nanti ada di ini ya, di materi untuk yang lanjutan. Nah, kemudian ada beberapa kita mengenal bentuk pola ya. Pertama ada pola yang namanya fiil sulasi mujarrad. Jadi fiil sulasi mujarrad itu fiil yang dia itu asalnya 3 huruf ya, 3 huruf dan tidak ada tambahan lagi, cuma 3 huruf. Nah, ini polanya adalah ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu. Nah, fa'ala yaf'alu, ada fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu dan fa'ula yaf'ulu. Cuma ada 6 pola ya. Nah, ini 6 pola. Ya, ini 6 pola ini dia termasuk apa namanya? Jadi kalau depannya ini sama ya, ini 3 kata sama, fa'ala fa'ala fa'ala. Cuman ini untuk ain pada fi'il mudhari'nya yang berbeda ya. Kalau fa'ala berarti yang ain fi'il mudhari' itu ada yang u, ada yang i dan ada yang a. Jadi fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu dan fa'ala yaf'alu. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang fa'ila yaf'alu, fa'ila 2, fa'ila yaf'alu dan fa'ila yaf'ilu. Kalau fa'ula cuma ada 1, fa'ula yaf'ulu. Jadi ada yang tidak mungkin, ada yang tidak termasuk di sini. Apa yang tidak termasuk? Yakni fa'ila yaf'ulu, fa'ila yaf'ulu tidak ada. Kemudian fa'ula yaf'alu dan fa'ula yaf'ilu tidak ada ya. Jadi ada kata yang tidak ada di sini. Kemudian ada wazan fi'il sulasi mazid. Mazid itu artinya adalah tambahan ya. Fi'il sulasi itu aslinya 3 huruf. Nah, dikasih tambahannya berapa huruf? Nah, di sini 1 ya. Contohnya di sini ada fa'ala yufa'ilu, fa'il la tufa'il, mufa'ilun mufa'alun. Contoh katanya adalah farroha. Nih, farroha. Jadi farroha yufarrihu, farrih la tufarrih, tafrihun mufarrihun mufarrahun. Nah, di sini hanya ada 3 pola ya. Pertama fa'ala, fa'ala, af'ala. Nah, cuma ada 3 untuk fi'il sulasi majid, yang 1 tambahan. Kemudian ada fi'il sulasi majid yang 2 tambahan, maksudnya tambahan hurufnya ada 2 ya. Nah, contohnya di sini ada tafa'ala, tatafa'ala, ifta'ala, infa'ala dan if'ala. Nah, contoh kata yang digunakan di sini adalah salah satunya adalah taba'ada. Taba'ada ya taba'adu. Nah, taba'ad la tataba'ad, taba'ud taba'udun, mutaba'idun mutafa'adun dan seterusnya ya. Nah, kemudian ada fi'il sulasi majid yang tambahannya 3 huruf. Contohnya di sini ada istaf'ala ya. Biasanya digunakan untuk ini ya. Jadi maksudnya ini tambahannya adalah alif sin ta ya. Nah, huruf aslinya adalah ya tetap fa'ala. Huruf aslinya itu adalah fa'ala. Huruf asli dari wazannya. Cuman kalau untuk alif sin dan ta itu tambahannya ya. Ini istaf'ala ya. Nah, contohnya istighfar, kita tasrifkan istighfar yastaghfiru, istighfar. Nah, istighfir la tastaghfir, istighfarun mustaghfirun mustaghfarun. Kemudian ada wazan fi'il yang rubai. Nah, rubai ini berarti dia berbeda dari sulasi. Maksudnya jadi asal katanya itu emang benar-benar 4 huruf, bukan karena 3 ada tambahan 1 huruf, tetapi benar-benar 4 huruf. Contohnya di sini ada ya dakhroja ya. Nah, dakhroja ini kata yang mengikuti wajan fa'lala ya. Jadi tidak ada tambahan di sini. Tambahan biasanya yang menjadi tambahan itu alif sin ta nun. Di sini enggak ada huruf yang menjadi tambahan pada fiil sulasi mazid. Di sini ya sulasi mujarrad, rubai mujarrad. Jadi 4 huruf yang memang asal. Banyak ya, sebenarnya ada jarang ya sebenarnya untuk kata yang memang asal katanya itu 4 huruf ya. Yang pernah saya menemukan itu adalah ada dakhroja, kemudian jalbaba, kemudian ada zalzala apa ya. Nah, itu yang jarang sekali ya. Kebanyakan 3 huruf ya. Semua kata kerja itu kebanyakan kita menemukan 3 huruf ya. 3 huruf beserta tambahannya. Coba lihat di Al-Quran ya. Kebanyakan itu asalnya 3 huruf.
baik yang 3 hurufnya itu berserta tambahan yang mazid atau yang mujarad ya. Nah itu untuk fi'il ya. Ini sedikit merefresh saja ya. Jadi untuk materi pertemuan yang sebelumnya. Baik, kita lanjutkan untuk materi pelajaran materi pertemuan ke 4 ya. Di sini yang hadir 1 2 baru 3 orang ya. Nah, mudah-mudahan yang lain menyusul ya. Nah, kita akan masuk materi pertempat belajar tentang i'rab ya. Jadi i'rab itu adalah jadi berbicara masalah kata ya. Mungkin kita penasaran ya atau bertanya-tanya mengapa kadang akhir dari suatu kata itu dibaca berbeda ya. Misalkan lafaz ini ya. Nah, misalkan lafaz Alkitab ya. Nah, Alkitab ini kadang dibaca Alkitabu, atau kadang dibaca Alkitabi, atau kadang dibaca Alkitabah. Nah, kemudian ini juga sama. Misalkan kitabun. Nah, kadang dibaca kitabun, kadang suatu waktu dibaca kitaban, kadang dibaca kitabin. Nah, berubah kan? Jadi kadang kapan suatu kata itu dibaca demikian ya, apakah dibaca kitabu atau dibaca kitabah atau dibaca kitabi, yakni harokat yang berubah ya. Nah, ini namanya ilmu tentang perubahan akhir kata ya. Ini nama ilmunya adalah ilmu i'rab ya. I'rab. Nah, jadi kalimat ya atau kata ya. Kata itu dia ada 2 macam ya, ada yang dia itu mu'rab, ada yang mabni. Nah, jadi mu'rab itu dia dapat berubah akhirnya, jadi si akhiran katanya itu dapat berubah. Kalau harokatnya pasti harokatnya berubah, bisa fathah, bisa dhamma, atau bisa kasroh. Contoh di sini misalkan ini ya. Nah, ini kita mu'rab dulu, ada mu'rab dan ada mabni. Nah, ada mu'rab artinya mu'rab itu dapat berubah. Fokus perhatian kita pada lafaz Alkitabu ini ya. Nah, ini Alkitabu jadidun. Nah, ini perhatikan di sini lafaz Alkitabu ini di sini dia berakhiran dhammah, Alkitabu jadidun. Kemudian yang kedua innal kitaba jadidun. Alkitaba di sini dia berakhiran fathah. Kemudian alqalamu fauqal kitabi. Lafaz Alkitabu di sini dia berakhiran kasroh. Jadi ini lafaz yang sama tetapi dengan harokat yang berbeda. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Nah, ini karena adanya sesuatu yang dinamakan dengan i'rab ya. Nah, karena adanya i'rab. Nah, i'rab itu apa? Berubah. Berubah ya. Nah, kemudian ada yang mabni. Kalau mabni itu dia tidak berubah. Contoh misalkan di sini ada anta ya. Nah, la ilaha illa anta. Nah, kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian iqra bismi rabbikal ladzi. Nah, alladzi ini tetap dengan keadaan diakhiri fathah, dan ini tetap diakhiri fathah, dan ini diakhiri ya sukun. Nah, ini tidak akan berubah. Kalau seandainya pernah melihat ya, misalkan ada anta tetapi dibacanya anti, misalkan ya, anta ya, tapi dibaca anti. Nah, ini bukan berubah ya, ini bukan berubah, melainkan ini 2 jenis kata yang berbeda ya. Jadi ini 2 jenis kata yang berbeda, bukan berarti kata yang sama berubah ya.
karena penggunaannya untuk laki-laki anta, kalau untuk perempuan anti. Nah, jadi berubah, bukan berubah ya, tetapi itu ini memang dua jenis kata yang berubah, yang apa, yang berbeda ya. Nah, contoh kata yang tidak berubah misalkan huwa ya. Nah, huwa kata ganti ya. Nah, huwa selamanya huwa, nggak pernah dibaca hu atau hui gitu misalkan. Misalkan hiya ya. Nah, hiya juga tetap dibaca hiya. Kemudian hadza. Nah, hadza kan terus dibaca hadza, nggak jadi hadzi misalkan suatu waktu jadi atau jadi hadzu, enggak ya. Ini tetap dibaca hadza. Nah, ini namanya isim yang mabni. Mabni itu tidak berubah. Nah, kembali lagi ada mu'rab. Mu'rab itu dia berubah. Misalkan kalau misalkan ini kitabun ya. Kitabun tadi dia dapat berubah jadi kitaban, kitabin atau kitabun. Nah, kalau misalkan kolaman, bisa jadi kolamun, bisa dibaca kolamin, atau bisa juga dibaca kolaman. Nah, ada 3 cara ya baca. Nah, ini berubah ini tidak sembarangan ya, melainkan ada kaidahnya, ada kaidah perubahan, ini tidak sembarangan. Atau misalkan ini apa namanya, contoh kata yang lain ya, misalkan muslimun ya. Muslimuna kadang dibaca muslimun, kadang dibaca apalagi muslimin ya. Jadi apa yang berubah di sini? Nah, apa yang berubah? Yang berubahnya adalah huruf, bukan harokat ya. Kalau yang pertama pakai wawu, kalau yang kedua pakai ya. Nah, ini bisa berubah ya, muslimuna dan muslimina. Nah, ini perubahan inilah yang dinamakan dengan istilah i'rab ya. Nah, jadi i'rab, bahasa Arabnya i'rab ya. I'rab. Nah, ini berubah. Nah, tetapi harokat akhirnya dia tetap sama. Yang di sini yang berubah itu adalah hurufnya. Huruf. Masih ingat ya? Ini lafaz muslimun ini termasuk isim apa? Muslimun atau muslimin isim apa? Nah, ini ada di materi kedua ya, terakhir. Jadi pembagian isim berdasarkan jumlahnya. Isim jamak ya. Nah, jamak mudzakkar salim. Jadi jamak mudzakkar salim itu adalah isim jamak yang menunjukkan kepada makna laki-laki banyak ya. Nah, kenapa dikatakan salim ya? Karena dia memiliki pola sendiri. Jadi polanya adalah ada yang diakhiri wawu dan nun ya, diakhiri wawu dan nun dan atau ya dan nun. Nah, pilih salah satu ya. Nah, mau muslimun atau muslimin. Nah, kalau shodiqun atau shodiqin. Nah, seperti itu ya. Nah, lanjutkan. Nah, jadi i'rab itu artinya adalah berubah ya, berubah dari kalimat dari satu kalimat kepada kalimat lain ya. Nah, kemudian ada perubahan yang dia itu tidak terlihat ya. Nah, jadi nah ini sebenarnya ini teori dulu ya, belum masuk materi praktisnya ya, ini masih teori dulu ya. Nah, ini perubahan kan tadi dapat berubah ya, contohnya jaa, misalkan lafaz zaidun ini. Nah, ini zaidun ini bisa dibaca zaidun, zaidan atau zaidin. Contohnya jaa zaidun, raaitu zaidan, marartu bi zaidin. Nah, ini dan da-nya ini sedan, dun dan din ya tuh. Dan dindun ya. Nah, terus ada yang dia itu tidak nampaknya tidak berubah ya, tetapi dia secara hukum itu berubah. Contohnya di sini lafaz al-fata ya. Ini lafaz al-fata ini artinya al-fata itu pemuda ya. Kalau ini zaidun itu 6 orang. Nah, al-fata ini dia nampaknya tidak berubah. Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Semuanya fata, ta. Artinya ujungnya sama.
tak loh. Kenapa ini tidak berubah gitu? Nah sebenarnya ini berubah, tetapi dia berubahnya secara tersirat ya, secara takdir, bukan secara tertulis, tapi ini secara tersirat. Nah ini ada ya cara menentukannya ya. Nah, jadi ini adalah isim, ini namanya isim maksur ya. Isim maksur itu adalah isim yang diakhiri dengan alif taknis maksurah. Jadi alif taknis maksurah itu adalah alif maksur itu ya. Jadi alif iya tapi nggak ada titiknya. Nah, jadi kalau ada isim yang diakhiri dengan ya yang tidak ada titiknya, nah itu dia apa namanya? Namanya adalah isim maksur. Jadi dia si alif ini dia nggak menerima harokat. Jadi kalau misalkan kita ja'al fata a, misalkan alifnya dikasih harokat, nah ini nggak bisa karena alif itu dia tidak bisa menerima harokat ya. Jadi alif itu tidak bisa menerima harokat, maka ini salah. Maka dengan demikian kenapa ini tidak misalkan kan ini harusnya domah ya, ja'al fata u, kenapa tidak dibaca al fata u tetapi dibaca al fata saja? Di sini ya-nya tidak alifnya di sini tidak menerima harokat. Kenapa? Ya karena hukum asalnya alif itu tidak menerima harokat, tidak bisa menerima harokat. Jadi yang dalam bahasa Arab kita sering ucapkan a, i, u itu bukan alif, tetapi itu hamzah ya. Dan hamzah itu macam-macam, ada hamzah wasol, hamzah qat'i, kemudian hamzah asli, hamzah taswiyah dan macam banyak sekali ya. Nah kalau alif itu digunakan untuk apa? Biasanya untuk memanjangkan saja, untuk huruf mad ya. Al-fata ya. Ja'al fata. Nah, kemudian ini ra'aitul fata. Nah, enggak dibaca ra'aitul fata a atau fata i ya. Ini juga marartu bil fata i harusnya. Tetapi di sini karena termasuk isim yang diakhiri dengan ya ini, alif maksudnya, alif yang seperti bebek ini, ya yang tidak ada titiknya. Nah ini dia tetap jadi ini i'rabnya itu berdasarkan hukum posisi letaknya ya. Kalau ini ada ba, nah, tahu kan? Jadi kalau setelah huruf ba biasanya kata berikutnya itu adalah kasroh. Nah di sini kasroh, tetapi di sini kasrohnya tidak dinampakkan, melainkan secara tersirat. Berarti nanti cara mengi'rabnya, cara mengetahui lokasi posisinya adalah berdasarkan ini ya, tanda-tanda dari huruf yang menyambungnya. Baik lanjutkan. Nah ini i'rab ya. Jadi i'rab itu apa? I'rab itu berubahnya akhir dari suatu kata, akhir ya. Bisa bisa harokatnya atau bisa hurufnya, salah satu hurufnya. Kayak tadi muslimun jadi muslimin, seperti itu. Muslimuna, muslimina, nah itu berubah. Nah ini ya, jadi kata ya. Jadi kata atau kalimat itu ada isim, fi'il dan huruf. Nah isim itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Kemudian huruf itu mabni semua ya. Nah, jadi huruf mabni semua. Jadi tidak berubah ya. Contohnya huruf jar. Nah, huruf jar itu apa? Misalkan contohnya adalah ala ya. Itu huruf jar. Nah ala itu selamanya ala. Enggak dibaca ali atau alu ya. Enggak. Tapi dibaca ala ya. Karena dia tidak berubah. Akhirnya tidak berubah. Kemudian kaf. Kita cari yang dua huruf ya. Misalkan min. Min itu ya min diakhiri dengan sukun. Nah, tidak dibaca misalkan jadi mina atau jadi minu atau menjadi misalkan mini ya. Nah, tidak ya, harus dalam keadaan sukun min itu karena ini asli ya. Nah ini huruf itu semuanya mabni alias tidak menerima perubahan ya. Tetapi harus diingat ya. Nah jadi kalau materi pada pertemuan sebelumnya yakni ketiga itu ada sama ya, membahas tentang perubahan, tetapi perubahan di situ bukan perubahan dengan konteks yang sama di sini ya, mereka berbeda ya. Kalau misalkan di pertemuan ketiga itu yang kemarin perubahannya tasrif ya, tapi perubahan jadi secara fundamental bagian katanya ya, misalkan
eh, kataba. Nah, kita kita samakan persepsi dulu ya. Misalkan kalau yang dibahas di materi ke pertemuan ketiga itu nih ya, kataba misalkan jadi yaktubu. Nah, ini perubahan ini ya. Jadi berdasarkan pola. Nah, kataba menjadi yaktubu. Nah, ini kan sama berubah. Nah, yaktubu. Kemudian berubah lagi menjadi misalkan uktub. Nah, ini sama berubah. Nah, tetapi beda konteksnya dengan yang di sini ya. Nah, kalau ini namanya fi'il madi itu semuanya mabni ya. Nah, berarti ini tetap kataba. Nah, kalau yaktubu itu ujungnya bisa berubah ya. Nah, bisa jadi yaktubu, bisa jadi yaktuba, atau bisa jadi yaktuba. Nah, gak boleh disukun, gak boleh di kasroh. Iya. Nah, mereka ada disukun ya. Jadi, nah ini 3 harokat domah, fathah dan sukun ini dia bisa terjadi di lafaz fi'il mudhari ini, yaktub ini ya. Nah, jadi yang kita bahas di pertemuan ini bukan yang ini ya. Jadi ini dua, kalau ini kan berubahnya secara semuanya ya. Jadi mulai huruf depan, dari depan sampai akhir ya. Nah, kalau ini di pertemuan ini kita hanya membahas perubahan tapi akhirnya saja. Makanya kemarin ada yang nanya, kenapa kalau masdar itu misalkan masdar dari apa? Misalkan masdar dari nasoro ya. Nasoro, yansuru. Nah, masdarnya apa? Nasrun. Nah, ini ada yang nanya, ini dibacanya nasron atau nasrun? Atau nasrun. Nah, perubahan ini, harokat akhir ini, nah ini dibahas di sini ya. Nah, jadi yang betul mana? Nasrun atau nasron atau nasrun? Ya, dua-duanya betul secara bentuk masdarnya ya, secara bentuk keseluruhannya. Nah, tetapi apakah dibaca nasrun atau nasron? Nah, itu nanti tergantung posisinya dia sebagai apa. Nah, di dalam sebuah kalimat itu. Nah, kita di sini akan membahas tentang perubahan akhirnya itu ya. Perubahan akhir dari suatu kata. Yakni yang dinamakan dengan i'rab. Jadi kalau belajar i'rab itu ya kita hanya mempelajari akhir katanya saja. Maka jadi kolamun jadi kolamin, atau misalkan jadi kolaman. Kitabun, kitaban, atau kitabin. Nah, bukan kataba, yaktubu, uktub, la taktub, bukan seperti itu perubahannya ya. Jadi kalau yang dimaksud di sini adalah perubahan secara akhir kata. Nah, ini diperjelas ya. Nah, ini banyak teks ya. Nanti ini bisa dibaca sebenarnya. Ini juga Nah, perubahan itu dia ada 4 macam ya. Jadi ada, ini ada yang dinamakan, jadi i'rab ya, itu ada 4 macam. Ada rofa, ada nasab, ada jar, ada jazm. Rofa, nasab, jar, jazm. Yang mana rofa itu tanda ciri aslinya itu adalah dhammah, nasrob ciri aslinya fathah, dan jar ciri aslinya kasroh, dan jazm ciri aslinya ada sukun. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan kita menemukan kata, misalkan nasoro, Ali menolong, Ali menolong Zaid misalkan. Nah, ininya harus patah. Nah, perhatikan nasoro Aliun Zaidan. Jadi Ali menolong Zaid artinya. Nah, perhatikan ada kata yang diakhiri dengan dhammah ya. Ada kata yang diakhiri dengan dhammah, ada kata yang diakhiri dengan fathah ya. Nah, ini kalau di dalam ciri i'rab itu tidak dibedakan antara misalkan dhammah dengan dhammatain, atau fathah dengan fathatain, kemudian kasroh dan kasrotain, itu sama. Dinamakannya sama. Kalau dhammatain ya tetap dinamakan dhammah, kalau dhammah ya tetap dhammah.
Nah ini ada kata yang diakhiri dengan domah dan fathah. Nah ini kata yang diakhiri domah ini i'rabnya dia rofa ya, atau bahasa Arabnya raf'un. Kemudian ini di i'rabnya dinamakan dengan nasbun atau nasab. Nasab ya, bahasa kitanya nasab. Dari mana kita tahu ini i'rabnya rafa terus ini i'rabnya nasab? Dari tadi kan. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita dapat mengetahui ya di ciri-ciri ini ya. Makanya ini, jadi kalau ada yang diakhiri domah ya dia rafa, kalau ada yang diakhiri fathah berarti dia nasab. Kalau ada yang diakhiri jar, kalau yang diakhiri kasrah berarti jar, kalau sukun berarti jazm. Nah itu berarti ingat nih. Nah ini ciri baru, ciri asli ya. Nanti ada ciri cabang. Contohnya di mana di sini ya. Nah ini ada kata ya. Zaidun qaimun, itu zaidan, martubi zaidin, lam yadrib. I'rab rafa misalkan mana yang i'rab rafanya? Laknya lafaz zaidunnya. Zaidun qaimun, zaidun diakhiri dengan dhammah karena dia rafa. Kemudian ra'aitu zaidan, zaidan diakhiri dengan fathah ya. Dia nasab. Kemudian marartu bi zaidin. Nah zaidin ini dia jar ya. Jar, dia tanda jarnya adalah kasroh. Kenapa dia jadi jar? Nah ini menarik ya. Jadi kalau untuk jar itu biasanya kalau misalkan ada isim yang jar, biasanya ada dua kemungkinan. Bisa karena idhofah atau bisa karena diawali dengan huruf jar. Nah kalau di sini dia diawali dengan huruf jar. Huruf jarnya apa? Ada ba. Jadi kalau misalkan ada ba, kata setelah ba itu selalu jar ya. Ini kasroh misalkan bil mawaddati ya. Kemudian misalkan kalau masjid, fil al masjidu, fil masjidi ya. Kalau maktabu al misalkan fil maktabi atau alal maktabi itu. Nah ini agak petanya ya. Jadi macam-macam i'rab, ada raf'un, nasbun, jar dan jazm, ada 4 ya. Yang mana 4 ini dia terbagi lagi. Jadi kan isim dan fi'il ya. Nah jadi i'rab itu hanya membagi isim dan fi'il, tidak huruf. Kenapa huruf tidak ada i'rabnya? Ya karena huruf itu tadi di awal. Jadi huruf itu dia mabni ya. Jadi kalau mabni itu ya kalau ada jenis kalimat yang termasuk kategori ini, yang mabni ini ya berarti dia tidak ada urusan dengan yang namanya i'rab. Maka dia karena dia bukan mu'rab. Ya. Nah, di sini huruf itu mabni. Nah, jadi misalkan kalau ada huruf fi a, nah itu mabni semua. Nah, di sini makanya di sini ada pembagian ya. Nah, ini ada pembagian, ada fi'il, ada isim. Yang mana fi'ilnya itu hanya khusus saja, fi'il mudhari. Kan fi'il banyak ya. Kemarin di pertemuan 3 ada fi'il apa aja? Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Kemudian ada fi'il nahi ya. Nah, yang mu'rab atau yang bisa ber-i'rab itu cuma ada satu, hanya fi'il mudhari saja. Nah, kemudian i'rabnya apa saja? Fi'il mudhari itu i'rabnya adalah jazm. Jadi i'rabnya bisa dikenai i'rabnya itu hanya ada 3 ya. Ada jazm, rafa, nasab. Jadi jazm, rafa, nasab, cuma ada 3 fi'il mudhari. Kalau isim sama 3, rafa, nasab, khafad. Nah, berarti dengan demikian tidak ada fi'il mudhari yang khafad dan tidak ada isim yang jazm. Ya. Pernah enggak kita baca tulisan Arab baik di Al-Quran atau maupun di kitab-kitab atau misalkan kitab hadis, isim yang diakhiri dengan sukun? Selain dari cara baca ya, misalnya kalau Zaidun dibaca Zaid itu wajar ya. Nah, misalnya kita melihat isim yang diakhiri dengan sukun, misalkan dokter ya, tobibun, dokter itu tobi. Ada ianya, tobi bun ya. Bisa dibaca tobibun, bisa dibaca tobiban, atau bisa dibaca tobibin ya. Nggak boleh misalkan dibaca jadi tobib. Secara tersirat ya, secara nyata disukun. Nah nggak boleh ya, karena tanda sukun itu hanya khusus untuk
i'rab jazm, dan tidak ada isim yang dijazm. Makanya secara tertulis kalau misalkan ada suatu kata atau kalimat bahasa Arab yang memiliki harokat, nah itu biasanya si ujungnya itu akan selalu tobibun, tobibin, tobibun. Jadi nggak ada, kalau isim itu nggak ada yang disukun ya. Beda lagi kalau misalkan kita halnya cerita kalau kita baca ya, tobibun kita baca tobib. Kenapa ya? Karena tobib ini kan dia disukun karena bukan asli ya, melainkan karena kita menghentikan bacaan ya. Kalau di Al-Quran juga sama, kalau kita menghentikan bacaan biasanya si huruf terakhir itu selalu disukun karena wakof ya. Itu kalau sangkut pautnya dengan ilmu tajwid ya. Nah, tapi kalau di sini dari ini i'rab sendiri ini tidak ada ya isim yang jazm atau diakhiri dengan sukun. Nah, dan sebaliknya tidak ada fiil yang diakhiri dengan kasroh ya. Tidak ada fiil yang kasroh. Misalkan nasoro yan suri, atau nggak ada. Adanya yan suro, yan suru, dan yan sur. Suku jazm ya. Jadi nggak ada yang yan suri atau nggak ada. Nah, kita akan bahas ya dari keempat i'rab ini satu persatu. Nah, i'rab itu ada berapa? Ada 4 ya. Rafa, nasab, jar, dan jazm. Nah, ini ada 2 istilah nih, ada jar, ada khofad. Nah, itu sama ya. Jadi khofad dan jar itu sama. Itu satu Jadi satu topik yang hanya berbeda pengistilahan saja ya. Jadi kadang dibaca, kadang disebut jar, kadang disebut jazm. Kadang disebut jar atau kadang disebut khofad ya. Nah, itu. Berikutnya kita akan bahas satu-satu. I'rab, ciri-cirinya apa saja. Kemudian nasab, ciri-cirinya apa saja, terus terletak pada kata apa saja. Kemudian jar juga sama. Kemudian jazm juga sama. Kita akan bahas satu persatu ya. I'rab itu cirinya ada 4 ya. Nah, i'rab itu cirinya, i'rab rofa itu ada memiliki 4 ya. Nah, cirinya ada 4. Apa saja? Nah, ini ada doma, ada wawu, dan alif dan nun ya. Doma, wawu, alif, nun. Jadi ada rofa. Yang diberi tanda rofa dengan domah itu ada 4 jenis kata. Yang pertama isim mufrad. Sudah tahu semua ya isim mufrad. Jadi isim mufrad itu ya isim yang menunjukkan makna tunggal. Jadi kalau misalkan kita menemukan isim yang mufrad, itu dirofa'kannya dengan domah ya. Contohnya apa saja? Kita ambil satu contoh ya. Coba kita buat contoh, sebutkan ya satu kata, tapi harus isim. Kita akan buat isim tersebut menjadi rofa. Sebutkan satu kata ya. Tapi harus isim. Coba. Ada yang mau menyebutkan? Jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan kembali ya, jangan lupa untuk senantiasa mengisi absen ya. Sebutkan namanya di kolom chat ya. Baik, ada yang mau menyebutkan contohnya misalkan isim mufrad ya? Tidak ada ya. Baik ya, saya coba kita sebutkan satu isim mufrad, misalkan masjid ya. Itu masjid isim mufrad. Berarti kalau masjid sebuah masjid ya, isim mufrad. Kalau misalkan rumah, sebuah rumah. Nah, misalkan kita sebutkan rumah ya, isim mufrad dalam keadaan rofa. Nah, rumah bahasa Arabnya baitun ya. Nah, berarti kan ini dia di rofa ya. Rofanya dengan apa? Dengan doma. Kenapa dirofakan dengan doma? Nah, karena dia adalah isim mufrad tadi. Jadi isim mufrad itu dirofakan selalu dengan doma. Contoh apa lagi isim mufrad? Nama orang laki-laki, misalkan
siapa, Hisham contohnya, Hisham. Nah, jadi misalkan Hisham, nah Hisham, nah Hisham mun ya dengan doma. Nah, Hishamun. Berarti ini rofa. Misalkan lafaz Allah ya, lafaz jalalah dirofakan berarti pakai doma. Jadi Allahu ya, Allahu, enggak Allahun. Enggak pakai tanwin ya. Domah. Nah, ini rofa, semua rofa ya. Berarti kan semua islafad ini menunjukkan suatu isim ya, isim yang mufrad. Nah itu. Jadi yang pertama dirofakan dengan domah adalah isim mufrad. Kemudian yang kedua ada jama' muannats salim. Jama' muannats salim tahu ya? Jadi jama' muannats salim itu jama' yang di jama' perempuan tetapi di awali dengan alif dan ta. Contohnya di sini muslimatun ya. Nah, kalau misalkan ada muslimatun. Nah, ini jamak, namanya jamak muannats salim di pertemuan kedua ya. Muslimatun. Nah, ini dia dirofakannya dengan doma ya. Muslimatun. Dengan domah dirofakannya. Berarti kalau ada muslimatun itu rofa ya. Kemudian yang ketiga ada jamak taksir ya. Nah, jamak taksir itu jamak apa? Tahu ya jamak taksir. Jadi jamak taksir itu adalah jamak yang menunjukkan banyak ya, tapi tidak berpola. Misalkan di sini pensil, pulpen ya, kolamun, jamak taksirnya adalah aklamun. Nah, dirofakannya dengan doma, aklamun. Kemudian yang terakhir ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang dia tidak bertemu alif, waw dan ya. Nah, misalkan nasoro kan fi'il madi. Nah, fi'il mudhari'nya apa? Yansuru. Nah, perhatikan yansuru ini di akhir, ini diakhiri dengan domah ya. Nah, ini menunjukkan bahwa fi'il mudhari ini i'rabnya rofa ya. Nah, rofa. Jadi semua kata tadi pertama isim mufrad, yang menunjukkan satu bilangan, sebuah pulpen, kemudian beberapa pulpen, jamak, kemudian fi'il mudhari, kemudian satu lagi tadi jamak muannats salim, muslimatun. Nah, itu dirofakan semua dengan domah. Jadi semua i'rab rofanya adalah dengan domah. Ya. Jadi dengan u. Nah, itu domah. Nah, sebagai tanda i'rab rofa. Kemudian tanda i'rab rofa yang kedua ada waw ya. Waw ini adalah terletak pada jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim, misalkan contohnya tadi di depan ada kata misalkan muslimuna. Nah, ini tanda jamak muzakkar salim ini ada tambahan waw dan nun. Nah, waw pada jamak muzakkar salim ini adalah tanda i'rab. I'rabnya apa? Rofa. Yakni tanda i'rab rofa waw. Kalau ini ya, kalau misalkan kan ini rofa muslimun. Nah, i'rabnya rofa. Makanya dia kadang dibaca muslimuna, kadang dibaca muslimina. Kalau muslimina apa i'rabnya? Nah, muslimina dia pakai ya, bukan pakai waw lagi. Nah, ini nanti ada di berikutnya ya, di nasab. Kemudian ada alif ya. Nah, alif ini untuk tanda rofa bagi apa? Bagi jamak, bukan jamak, bagi tasniyah ya. Tasniyah, tahu tasniyah ya? Jadi kata yang memiliki bilangan dua ya. Nah, contohnya muslimani. Nah, ini kan ada alif. Nah, alif ini tanda rofanya. Kemudian contohnya lagi misalkan dua kitab. Bani. Nah, ini tanda
alif tanda rofa, dirofakkan. Kemudian ada nun ya. Nah kalau nun ini dia khusus untuk fiil saja ya. Nah kalau ini semua isim kan, isim. Nah ini kalau nun itu untuk fiil. Berarti fiil yang dia itu bertemu dengan alif waw ya. Jadi ada fiil yang bertemu dengan alif waw ya ya. Contohnya mana? Nah, contohnya misalkan ini ya. Yansuruna. Nah, kalau yansuru kan dia belum bertemu dengan alif waw ya. Yan suru. Nah, berarti dia tetap dirofakan dengan domah ya. Nah, ada yang dirofakan fiil mudhari itu, ada yang dirofakan dengan nun, yakni fiil mudhari yang di wazannya tadi ada ya. Nah, ini secontoh misalkan yan suru. Nah, kosong. Suruna. Nah, ada wawunya sini. Jadi dia bertemu dengan wawu ya. Nah, ini namanya wawu jamak. Yan suru. Nah, tanda rofaknya adalah nun ini. Ya. Tapi jangan ketukar ya dengan isim jamak mudzakkar salim. Contohnya siru. Nah, sama-sama runa ya. Nah, kalau ini jamak mudzakkar salim itu rofaknya wawu. Kalau ini isim fiil mudhari, ini rofaknya nun. Wawunya tanda jamak ya. Artinya si pelaku ini jamak. Kalau misalkan yansuruna, kalau ini yansuru berarti satu orang sedang menolong. Kalau yansuruna berarti beberapa orang yang menolong. Nah, itu di situ. Nah, polanya seperti ini ada di sini. Sebenarnya ini sudah dibagikan ya di awal. Nah, ini Nah, ini contohnya ya. Nah, ini wazannya ini. Jadi setiap ada fiil mudhari yang mengikuti wazan ini yaf'alani ya. Taf'alani, yaf'aluna, taf'alina ya. Nah, maka dengan demikian kita sudah menyelesaikan ya satu i'rab. I'rab itu i'rab rofa ya. Tanda asalnya adalah dhammah. Nah, ini ciri asli ya, dan ini ciri cabang ya. Berarti dia i'rab itu memiliki ciri selain dhammah ya. Salah satunya adalah wawu, alif dan nun. Nah, apakah bisa semua isim dikasih tanda wawu? Tidak bisa. Atau misalnya isim mufrad dikasih alif atau isim mufrad dikasih nun? Nah, tidak bisa ya. Jadi tanda i'rab itu berdasarkan jenis isimnya. Nah, ini ada pertanyaan. Ya, jadi untuk ciri i'rab itu ya bukan hanya dhammah ya, tapi ada 4. Nah, maksudnya i'rab rafa ya. Rafa itu ada 4. Nah, ini jadi semua ya. Nanti kalau ada isim di akhiran wawu yang alif nun ini berarti dia rofa ya. Nah, rofa. Kalau kata muslimuna itu rofa. Jadi lafadz muslimun di situ dia rofa. Nah, kalau nasabnya ya muslimin, muslimina. Nah, kalau muslimuna itu rofa. Kalau misalkan qaiman, 2 orang yang berdiri itu rofa. Tanda rofanya alif. Kalau nasabnya qaimah ini. Nah, nanti nasab. Nah, cuma ini untuk sebagai pembanding saja ya. Nah, kalau Zaid misalkan Zaidun dhammah kan, Zaidun rafa. Kalau nasabnya misalkan pakai fathah, Zaidan. Nah, seperti itu. Nah, jadi ciri dhammah ini dia ciri i'rab rafa ini, dhammah wawu alif nun ini dia memiliki tempat masing-masing ya.
Jadi nggak sembarangan. Misalkan doma dijadikan ciri i'rabnya pakai isim jamak muzakkar salim, tidak bisa ya. Jamak muzakkar salim itu tanda rofanya wau. Kemudian di sini ada isim 5. Nah, isim 5 itu jadi ada isim ya yang hanya ada 5 ya. Nah, salah satu adalah abu, kemudian ada ahun, ada hamu ya, ada zu, dan ada fu. Nah, ini wau, wau. Nah, ini rofa ya. Nah, nanti ini insya Allah nanti di ini ya, di share tulisan tentang jama ini, karena ini waktunya juga mepet ya. Nah, jadi ini rofa ya. Nah, coba ada yang mau tanyakan nggak tentang i'rab rofa? Nah, dari cirinya doma, wau, alif, nun. Jadi masing-masing isim itu masing-masing isim mu'rab itu dia memiliki ciri rofa yang berbeda ya. Isim mufrad ciri rofanya apa? Doma. Kalau jama khususnya jamak muzakkar salim wau. Jadi tidak bisa disamakan ya. Nah, makanya ada ciri rofa yang berbeda. Makanya kita baca lafadz ini ya, muslimun kadang dibaca muslimin ya, itu berdasarkan i'rabnya yang berubah ya. Nah, seperti itu. Silakan ada yang bertanya. 2 menit ya. 2 menit berikutnya dilanjutkan lagi untuk i'rab rofa. Nah, saya kasih waktu 2 menit untuk tanya ya. Ini baru rofa ya. Ada 4 lagi. Ada nasab, jar, dan jazm. Nah, untuk i'rab itu. Nah, apa sih fungsinya kita mengetahui i'rab ya? Kerja kita mengetahui i'rab itu adalah fungsinya adalah untuk kita bisa mengetahui posisi kalimat ya. Jadi kalimat ini sebagai apa? Bertugas sebagai apa? Nah, itu karena adanya i'rab. Tapi yang terpenting adalah kita mengetahui i'rabnya dulu. Lanjut ke yang lebih advance lagi ya. Kalau tidak ada pertanyaan di i'rab rofa ya, mudah-mudahan bisa difahami. Nah, pokoknya ya doma, wawu, alif, dan nun ya. Doma apa saja? Nah, isim mufrad, jamak muannats salim, jamak taksir. Kemudian wawu apa saja? Jamak muzakkar salim, isim 5. Kemudian alif apa saja? Isim tasniyah. Nun apa saja? Nah, fi'il 5 ya. Ini nama fi'ilnya 5. Jadi fi'il yang mengikuti wazan ini saja. Kalau misalkan nasoro, yansuroni, tansuru, tansuroni, yansuruna, tansuruna, tansurina. Kalau misalkan kita kiaskan ya. Nah. Baik, kita lanjut masuk ya ke ke nasab ya. Nah, nasab itu dia agak sedikit banyak ya, tetapi letaknya sama ya. Jadi kita itu hanya perlu menghafal apa saja? Menghafal isim mufrad, tasniyah, jamak muzakkar salim, jamak taksir, fi'il mudhari, udah gitu aja. Jadi kita itu hanya berputar di situ saja. Nah, fathah ya. Jadi tanda i'rab yang nasab yang pertama adalah fathah. Jadi fathah ya, yang bunyinya akhirnya a. Nah, itu dia menjadi salah satu ciri bagi i'rab nasab ya. Nah, yang pertama dia terletak pada isim mufrad. Nah, isim mufrad. Kemudian jamak taksir dan fi'il mudhari. Nah, masih sama letaknya. Ya cuman yang membedakan adalah di sini tidak adanya jamak muannats salim. Nah, kita bandingkan ya. Nah, ini berarti rofa.
ternyata keputus ya, terlempar dari zoomnya. Baik, dilanjutkan sekarang ya, lanjutkan kembali. Nah, tadi kita masuk ke nasob ya. Jadi nasob yang pertama cirinya adalah fathah. Nah, di sini kita akan buat komparasi ya. Nah, tadi rofa. Nah, kemudian di sini kita akan buat komparasinya dengan nasob ya. Nah, yang tengah kita bahas sekarang. Nasob. Kita ambil satu contoh kata misalkan. Nah, kata yang sering kita temukan ya. Yang lain nanti bisa dikiaskan. Kitabun. Nah, kitabun. Nah, ini apa? Isim mufrad dengan dhamma. Nah, dinasobkan dengan fathah. Kita aban ya. Nah, biasanya di dalam bahasa Arab itu apabila ada kata yang diakhiri dengan fathatain itu selalu ada alifnya ya. Sebagai iwad, sebagai pengganti. Jadi itu semua ya, baik di Al-Qur'an maupun di kitab apapun. Kalau ada kata yang diakhiri dengan fathatain, jadi hanya fathatain saja, tidak fathah, hanya fathatain, itu selalu diiringi dengan alif. Nah, ada alifnya nih. Ya. Tapi di sini yang jadi akhir katanya mana? Fathahnya. Nah, ini isim mufrad. Kemudian yang kedua jamak taksir. Nah, jamak taksir contohnya misalkan kutubun. Kutubun. Nah, dengan dhamma. Nah, kalau nasobnya dengan fathah. Jadi apa? Kutuban. Nah, jamak taksir. Kemudian fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari yang tidak bertemu waw alif ya. Contohnya misalkan tadi yang suruh. Nah, kalau di sini nasabnya jadi yan suro. Nah, maka terlihat ya perbedaannya. Doma, fathah, fathah. Yang mana ini rofa, yang ini nasab. Nah, ini dengan konteks jenis kata yang sama. Ini isim mufrad, ini jamak taksir, ini fi'il mudhari. Nah, jadi kita bisa mengetahui komparasi ya antara i'rab rofa dan nasab. Bisa dipahami ya? Fathah bagi i'rab nasab. Sekarang kita masuk ke ciri i'rab nasab yang berikutnya. Yakni ada alif ya, alif. Nah, alif itu terletak pada nah ini dilewat dulu ya. Nah, ini perlu penjelasan khusus ya. Nanti mohon ingatkan ya. Nanti tolong ditagih ya. Saya mau menjelaskan ini tentang isim 5 atau asmaul khamsah. Karena ini tidak terlalu urgent, kan dilewat dulu. Nah, jadi alif itu hanya untuk asmaul khamsah saja. Nah, apa itu asmaul khamsah? Nanti kita lihat dulu. Nah, kita nyari kata yang ada komparasinya supaya mudah difahami ya. Nah, ini kita masuk ke kasroh ya. Nah, kasroh. Perhatikan ada kasroh. Nah, kasroh itu menjadi tanda i'rab nasab. Nah, hanya terletak pada satu tempat saja. Apa? Jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim. Nah, kita compare di sini. Nah, jamak muannas salim itu rofanya dengan apa tadi? Dengan dhammah. Misalkan muslimatun. Nah, nasabnya itu dengan kasroh. Muslimatin ya. Tidak dengan fathah, tetapi dengan kasroh. Makanya sampai kapanpun kita tidak akan pernah menemukan jamak muannas salim dibacanya muslimatan atau muslimatan. Jadi ini kan nggak akan pernah ya. Nggak akan pernah kita misalkan mukminatan, muslimatan. Apalagi misalkan thabibatan, nggak ada. Adanya muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminati ya. Mukminatu atau mukminati, muslimatu atau muslimati. Misalkan, nah itu cuma ada dua ya.
hanya ada ini dan ini untuk khusus jamak muannats salim. Berikutnya, nah itu jadi ada berapa? Ada baru 2 ya. Kemudian ada ya. Nah ya ya. Nah, ya sebagai tanda i'rab nasab. Nah ini kita jelaskan. Nah, tadi di mana tempatnya? Jamak muzakkar salim dan isim tasniyah. Nah, musanna ya isim tasniyah itu. Jadi dalam belajar bahasa Arab itu ya, jadi ada kata yang sama tapi pengistilahannya berbeda. Nah, contohnya isim tasniyah dengan musanna, pada itu saja ya padahal. Nah, contohnya kita misalkan musanna ya. Nah, yang pertama musanna. Nah, misalkan toliban ya. 2 pelajar, tolibani. Nah, ini rofa nasabnya itu dengan ya. Jadi tolibaini. Nah, pakai ya. Kemudian jamak muzakkar salim, misalkan muslimuna. Nah, ini dengan wawu, rofanya dengan wawu, nah, maka dinasabkan dengan ya. Muslimi. Nah, muslimina ya. Nah, ini berbeda ya. Ini nasab, ini rofa nasab ya. Nah, jadi ciri i'rab nasab yang ketiga ini adalah ya. Nah, terletak pada yang pertama isim tasniyah, yang kedua jamak muzakkar salim. Nah, kemudian ada yang membuang nun ya, membuang nun. Yang membuang nun itu hanya khusus fi'il mudhari yang bertemu tadi alif waw iya. Contohnya kan tadi rofanya misalkan fi'il mudhari itu. Jadi membuang nun ini hanya khusus untuk fi'il mudhari ya, bukan isim. Jadi fi'il. Contohnya tadi lafadz yan suruna. Nah, ini kan rofa. Tanda rofanya apa? Nun. Kenapa dia diberi tanda rofa dengan nun? Ya karena dia bertemu dengan wawu jamak di sini. Atau contoh lain misalkan yan suroni ya, tayan suroni. Ini kok gak enak ya mousepadnya. Yan suroni. Nah, ini kan bertemu dengan alif. Nah, dia pakai nun juga. Ini bertemu dengan wawu, pakai nun juga. Nah, intinya setiap fi'il mudhari yang bertemu wawu alif nun, wawu alif nun. Alif wawu iya ya. Nah, alifnya tasniyah, wawunya jamak ya. Jadi kalau yan suroni berarti 2 orang menolong. Kalau yan suruna beberapa orang menolong. Nah, ini dirofaakannya dengan nun, tanda rofanya. Nah, dinasobkan dengan membuang nun, jadi nunnya dihilangkan. Nah, di sini kita tambahkan namanya huruf nasab. Lan yan suru. Nah, kemudian jangan lupa dikasih alif sebagai tanda bahwa ada huruf yang dibuang. Jadi dibacanya yan suru. Nah, nunnya nggak ada hilang. Nah, penghilangan nun ini adalah tanda daripada nasab bagi fi'il mudhari. Nah, itu dia. Top nasab. Nah, ini rofa nasab. Nah, ini ada perbedaan kan antara rofa. Nah, ini ada nun yang dibuang, tanda ada nun yang dibuang.
Kemudian berikutnya ada khafad atau jar. Nah, khafad jar itu cuma ada 3 ciri ya. Yang pertama kasroh, ya, dan fathah. Nah ini jangan bingung ya. Jadi seandainya ada ciri i'rab yang sama antara nasab dengan jar, antara nasab jar rafa. Contohnya alif. Alif itu ada pada rafa dan ada juga pada nasab. Nah, tetapi peletakannya berbeda ya. Nah, kemudian kasroh itu ada pada khafad atau jar dan ada juga pada nasab. Nah, tetapi peletakannya juga berbeda. Kemudian ya juga sama. Nah, kita akan bahas satu-satu. Pertama ada kasroh ya. Nah, kasroh ini terletak pada isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannats salim ya. Nah, kita buat komparasi lagi dengan rofa ya. Berarti 3 ya. Kita akan 3 isim mufrad ya. Isim mufrad rofa, namanya rofa diberi tanda ro, nun, nasab, jar. Isim mufrad ya. Isim mufradnya contohnya apa? Silahkan, mau ada yang mau kasih usulan. Contoh satu kata isim mufrad. Mau apa contohnya? Nah, misalkan ini ya contohnya masjid ya. Isim mufrad kan, berarti masjid, sebuah masjid. Masjidun, dun karena rofa. Nasabnya mas ji dan dengan fathah. Jangan lupa kasih alif. Nah, udah kasih contoh. Nah, kolam ya. Nah, alhamdulillah ada yang kasih contoh. Nah, jarnya atau hafadnya dengan kasroh. Jadi mas ji din. Nah, itu ya. Nah, kita kasih alif ya sebagai komparasi antara ma'rifat dan nakirah. Jadi al qala mu doma, al qala ma fathah, al qala mi. Nah, jar, nasab, rofa. Nah, ini untuk isim mufrad. Nah, isim mufrad. Nah, itu ya. Kemudian apa lagi tadi? Jamak taksir dan jamak muannats salim. Kita contoh jamak taksir. Kita jamakkan saja pulpen ya. Ak, lamu. Nasabnya aklama, aklamun ya, aklaman. Kemudian jarnya aklami ya. Nah, ini untuk kasroh ya. Kemudian ini pakai fathah dan ini pakai doma. Ini harokat. Nah. Kemudian yang ketiga ada jamak muannats salim ya. Contohnya jangan muslimatun ya, ganti pakai kata yang lain biar nggak bosan. Mau apa coba? Nah, mudarisah ya, guru perempuan artinya. Mudar satun. Kemudian nasabnya muda. Masih ingat nasabnya pakai apa?
Nah, masih ingat pakai apa? Coba ini tebak-tebakan ya untuk yang nasobnya. Nah, kita fokus di jarnya. Nah, jarnya pakai kasroh ya. Muda ri sa tin. Ada yang masih ingat? Nah, nasob untuk jamak muannas salim itu pakai apa? Kasroh, betul sekali ya, pakai kasroh. Nah, mudah risatin. Nah, ini sama ya. Nah, perhatikan jamak muannas salim, nasob dan jarnya itu sama ya. Oke, sama-sama pakai kasroh. Nah, nanti ada tips ya cara membedakan keduanya. Apakah ini nasob atau jar ya? Karena tandanya sama. Ya, nah itu. Nah, ini untuk harokat kasroh pada apa namanya jar ya, huruf i'rab jar. Yang kedua ada ya, yaitu pertama isim 5, nanti lanjut di ada jamak muzakkar salim dan tasnya. Jamak muzakkar salim dan tasnya. Komparasi lagi. Nah, jamak muzakkar salim contohnya misalkan apa? Ngomong apa contohnya jamak muzakkar salim? Kita akan buat komparasi antara rofa, nasob dan jar. Yang pertama jamak muzakkar salim. Nah, coba berikan contoh jamak muzakkar salim. Kira-kira mau apa? Jamak yang menunjukkan makna laki-laki banyak ya. Laki-laki banyakan. Orang-orang soleh itu ya, solihun. Kalau tidak ada yang menjawab, solihuna. Nah, pakai waw ya, rof-rofannya. Nah, sobirun, betul sobirun. Dia. Nah, sobirun ya, kita pakai yang sobirun saja. Nah, ada yang ngasih sobirun, orang-orang yang sabar. Nah, sobiru. Nah, kayak wau. Nasobnya sobirina. Nah, jarnya juga pakai ya sama tadi. Nina ya. Sama-sama pakai ya dengan nasob. Nah, kemudian isim tasniyah atau musana, bironi ya, dua orang yang sabar. Nasobnya biroini ya, biroini. Nah, jarnya juga sama, pakai ya biroini ya. Nah, jadi untuk jamak muadzakkar salim, jamak isim tasniyah, kemudian tadi apa lagi yang keadaan kemudian jamak muannas salim itu keadaan nasob dan jarnya itu sama, cirinya sama-sama pakai ya, sama-sama pakai ya, dan yang sama-sama kalau untuk jamak muannas salim sama-sama pakai kasroh. Nah, ya seperti itu ya. Selanjutnya jar itu ada yang pakai kasroh.
Baik, ada pertanyaan ya yang masuk, boleh nanti dijawab belakangan ya. Nah, jadi berikutnya i'rab jar ya. Ada yang diakhiri dengan fathah ya. Jadi nasab itu jar itu ada yang diakhiri dengan fathah ya. Contohnya misalkan seperti ini. Ya, contohnya seperti ini ya. Misalkan pada jadi fathah itu bagi tanda jar itu hanya khusus bagi isim yang tidak boleh bertanwin. Contohnya misalkan lafad Ahmad. Lafad Ahmad itu tidak boleh bertanwin ya. Ahmad. Jadi nggak boleh Ahmadun. Harus ini asal kata dari lafad Ahmad itu tidak boleh bertanwin. Makanya ketika dia dijarkan, itu dijarkannya itu dia bukan dengan kasroh ya, tapi dengan fathah. Jadi da. Contohnya misalkan marartu bi Ahmadi. Marartu bi Ahmada. Marartu bi Ahmada ya. Nah, ini marartu bi Ahmada. Enggak pakai Ahmadi. Ada beberapa contoh di Al-Qur'an yang isim yang tidak boleh bertanwin. Contohnya lafaz Ibrahim ya. Ibrahim itu dia tidak boleh bertanwin. Nah, makanya Ibrahimu. Nah, jadi Ibrahim itu hanya ada Ibrahimu dan Ibrahima ya. Nah, tidak ada yang Ibrahimi karena tidak boleh bertanwin. Jadi nasab lafaz Ibrahim itu dirofa'kan dengan dhamma, dinasabkan dengan fathah dan dijarkan dengan fathah juga. Nah, terus kenapa di sini di jar itu tidak ada ngebahas fiil ya, tidak ada fiil yang i'rabnya jar ya? Ya karena tidak ada ya. Karena untuk i'rab jar itu hanya khusus bagi isim saja. Nah, itu ya. Dan ada yang terakhir ada i'rab jazm. Jazm itu hanya khusus bagi fi'il saja. Nah, ini i'rab tanda jazm itu cuma ada 3 ya. Pertama sukun, kemudian membuang huruf nun dan membuang huruf ilat ya. Nah, kita coba komparasikan pada fi'il ya. Berikut. Nah, ini singkat saja ya, kenapa Ahmad tidak boleh bertanwin. Nah, itu ada kaidahnya ya. Jadi Jadi ada semacam rumus ya, yang mana lafaz Ahmad itu tidak boleh bertanwin. Dan kenapa tidak boleh bertanwinnya itu biasanya ditentukan oleh orang Arab. Tapi itu ada rumusnya ya. Nah, ini biasanya karena di sini sebenarnya tidak ada ya. Jadi untuk di materi ini tidak ngebahas itu secara detail ya. Karena ini di luar target pembelajaran materi di pertemuan ini ya. Nah, itu ada pembahasan khusus namanya. Nanti bisa dicari sendiri ya. Nah, judulnya isim ghair munsorib atau isim yang tidak boleh bertanwin. Cari aja nanti isim yang tidak boleh bertanwin. Nanti itu ada penjelasannya, baik di video, di YouTube atau ada. Nah, itu ngebahas itu saja gitu. Jadi itu pembahasannya secara terpisah ya, karena lumayan panjang juga ya. Nah, dan pertama pembahasannya panjang dan prakteknya juga jarang ya. Nah, makanya tidak terlalu urgent ya kalau misalkan dipahami sekarang juga. Nah, yang terakhir ini ya, jadi jazm. Nah, contoh kita ambil ya kata kerja misalkan, ini aja dulu ya, nasoro ya. Terus pakai nasoro sama ya. Nah, ini supaya bisa dikiaskan nasoro ya, yang suruh bukan nasoro ya kalau fi'il mudhari. Karena fi'il madi itu mabni. Kemudian suruh. Nah, ini kan rofa ya.
rofa. Nah, kemudian nasabnya bagaimana nasabnya? Pakai fathah. Yan yan suro. Yan suro ya. Kemudian jazmnya, nah, ini dengan sukun kalau yang ini. Nah, kalau untuk yang belum bertemu dengan tadi alif waw iya ya. Jadi pokoknya intinya alif waw iya nanti kelihatan ya. Nanti setelah ini kita praktek ya, lihat-lihat di Al-Qur'an ya. Nah, supaya lebih paham lagi. Yan sur. Kan dengan sukun kan? Nah, yan sur ya. Pakai sukun, ro-nya disukun karena jazm. Nah, ini untuk yang belum bertemu dengan alif waw ya. Bagaimana dengan untuk yang sudah bertemu dengan alif waw ya? Contohnya di sini ambil contoh yang bertemu dengan waw ya. Yan suruna. Harus ada nun ya sebagai tanda i'rab rofa'nya. Jadi dibacanya harus yan suruna. Ada nun. Dinasobkan dengan membuang nun tadi. Jadi yan suru ya. Si alif. Dan dijazmkan juga sama, dibuang nunnya. Nah, ini ada ciri jazm yang sama ya. Nah, jadi kadang satu i'rab dengan i'rab itu kadang memiliki ciri yang sama. Tadi nasab dan jazm ya. Nasab dan jar ya. Pada isim tasniyah dan jamak muzakkar salim itu kadang sama ya. Dan ini juga sama yan suru ya. Yan suru. Ini nunnya dihilangkan. Nah, itu. Ada yang menghilangkan nun huruf ilat ya. Jadi huruf ilat itu apa sih? Huruf ilat itu alif, waw, iya ya. Nah, jadi kita itu nanti akan bertemu dengan fi'il yang diakhiri dengan alif, waw, iya ya. Tapi huruf alif, waw, iya-nya itu bukan tambahan, melainkan huruf asli daripada fi'ilnya itu sendiri. Ya, misalkan contohnya ada fi'il mudhari yang bentuknya seperti ini misalkan ya. Ya pakai ini ya. Yahsya. Kan misalkan yahsya contohnya yahsya. Apa artinya yahsya? Yahsya itu takut ya. Yahsya. Nah, ini kan diakhiri dengan alif, yang mana alif itu bukan tambahan ya. Yahsya. Nah, alif ini huruf ilat namanya. Nah, atau cari yang lain ya. Nah, ini kalau untuk ini dia sama ya nasabnya kalau yang diakhiri dengan alif. Kalau yang diakhiri dengan wawu contohnya misalkan yaghzu. Contoh katanya yaghzu. Nah, yaghzu kan alifnya enggak dibaca yaghzu tapi yaghzu ya, disukun ini. Tapi ini wawunya asli bukan wawu tambahan. Kalau ini kan wawunya tambahan. Ini ditambah. Kenapa ditambah? Karena menunjukkan jamak ya. Nah, aslinya ini nasoro. Kalau ini gozawa. Nah, kalau nasabnya ini di fathah ya. Kalau yang berakhiran wawu itu jadi yaghzuwa ya. Yaghzuwa. Nah, ini sebenarnya agak sedikit rumit ya. Nah, tapi kalau yang kalau yang diberikan kemudahan ya insyaallah sehari juga insyaallah ya. Nah, untuk ininya ya, untuk jazamnya itu dibuang si huruf ilatnya. Nah, ini huruf ilatnya adalah wawu ya, di sini wawu. Nah, yaghzu. Jadi gini aja. Jadi yaghzu. Wawunya mana hilang? Ya karena di jazm. Nah, terus jarnya gimana? Ya nggak ada jar ya. Nah, ini fi'il mudhari. Jadi i'rab jazm itu hanya untuk fi'il mudhari. Nah, pertama ada yang disukun, yang kedua ada yang dibuang nun, yang ketiga ada dibuang huruf. Nah, ini untuk i'rab. Nah, ini pembahasan i'rab ya beserta ciri-cirinya. Kita lanjutkan ya. Nah, maka secara kesimpulan ya,
Nah, ini tabel ya untuk ciri i'rab. Nah, pertama ada rafa, nasab, khafad atau jar atau jazm. Nah, dhamma, ada rafa itu ciri aslinya dhammah. Nah, ciri penggantinya maksudnya ciri cabang itu ada wawu, alif, nun. Nah, ini tabel ini nanti kalau mau silakan di print ya, dicetak dan ditempelkan di tempat yang mudah terlihat supaya mudah untuk menghafalnya ya. Wawu, alif, nun. Nah, kemudian nasab, fathah, alif, kasroh, ya, membuang nun. Nah, kemudian khafad, ya, fathah, kasroh, ya, fathah. Kemudian jazm, sukun, buang huruf ilat dan membuang nun. Seperti itu. Nah, ini pembagiannya ya. Nah, ini bahasa Arab nih. Tapi ini bisa dilihat contohnya ini ya, mulani wadannya. Jadi tadi bahwa isim ya, atau kata isim mu'rab ya, atau fi'il mudhari itu bisa di i'rab itu ada dengan dua cara ya. Jadi i'rab itu ada yang di i'rab dengan harokat dan ada yang di i'rabkan dengan huruf. Nah, kalau misalkan isim mufrad itu di i'rabkannya dengan harokat. Contohnya misalkan Muhammadun, kan ini isim mufrad ya. Nah, isim mufrad itu dengan harokat, artinya harokatnya yang berubah, Muhammadun, Muhammadin atau Muhammadan. Terus kemudian ada beberapa isim yang i'rabnya dengan huruf, artinya hurufnya berubah. Misalkan muslimuna jadi muslimina atau muslimina atau muslimina, cuma ada dua ya, muslimuna dan muslimina. Muslimina ya. Kalau muslimani jadi muslimani, muslimaini ya. Muslimaini. Nah, ini berubahnya diirobkan berdasarkan huruf ya. Kalau ini berdasarkan harokat, artinya harokatnya yang berubah. Nah, kita coba akan sedikit ya latihan dengan mengidentifikasi i'rab di Al-Qur'an ya. Kita akan buka Al-Qur'an supaya bisa bagaimana kita mengimplementasikan mengetahui i'rab dari suatu kata ya. Nah, jadi ini ada yang bertanya, huruf jar itu memang tidak, jadi jangan ketukar ya antara jar. Jar itu i'rab. Jar itu i'rab ya. Tapi ada yang dinamakan dengan huruf jar ya. Jadi jangan disatukan antara huruf jar dengan jar itu sendiri. Jadi jar itu i'rab ya, keadaan suatu kata jar. Sedangkan huruf jar itu tadi apa saja? Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf. Nah, itu huruf jar. Jadi maksudnya apa? Jadi supaya dijelaskan saya jelaskan kembali. Nah, jadi ada jar yang dimaksud dengan i'rab, ada huruf jar. Nah, huruf jarnya misalkan contohnya min, contoh ada 3 ya, ini contoh saja 3 ya, atau ala. Ini min, ini huruf jar dan ini jar. Jar ini keadaan kalimat. Nah, contoh kita bikin isim jar ya, misalkan mas, Din ya, masjidin. Nah, ini alasannya kenapa ini jar. Nah, itu sebenarnya nggak semata-mata karena jar dengan sendirinya ya, karena asal dari suatu kata itu harusnya rupa semua. Jadi sebelum ada alasan yang baru itu harus nih. Contoh, tahu apa saja isim yang jar? Contohnya mudhof ilaih ya. Jadi mudhof ilaih itu harus jar. Nah, contoh misalkan babu masjidin. Nah, ini mudhof ilaih jar. Tetapi ada isim yang dijarkan karena adanya huruf. Contohnya fil di dalam masjid, masjidi. Jadi huruf jar itu huruf yang membuat isim setelahnya menjadi jar. Jadi kalau nanti ada isim yang diawali dengan huruf jar, ya wajib harus jar isimnya.
Dijarkannya bagaimana? Ya dengan tanda hurufnya dijarkan. Kalau misalkan asalnya domah berarti harus kasroh. Kalau misalkan tanda rofanya misalkan wawu berarti harus iya. Nah seperti itu. Jadi huruf jar dan jar itu berbeda ya, dua konteks pembahasan yang berbeda. Nah adapun huruf jar itu sendiri, nah hurufnya kan ini huruf ya, huruf itu mabni. Berarti makanya nggak ada huruf jar yang posisinya jar atau posisinya rofa. Nah ini dia itu nggak memiliki i'rab. Jadi kalau fi yaitu selamanya fi aja, nggak bisa dibaca via atau viu atau vi. Ya karena huruf ini tuh huruf ya, ingat huruf berarti huruf itu dia mabni tidak berubah ya. Yang berubah itu apa? Isimnya. Jadi isim yang dikenai huruf jar jadi jar. Nah, tanda jarnya apa di sini? Kalau ini di sini tanda jarnya adalah kasroh. Fil mas ji di ya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Pak Rizky. Nah, ini ada yang bertanya tadi ya dari awal. Sebenarnya apa fungsi masing-masing ifrah? Ini maksudnya apa ifrah? Nah, bisa diperjelas lagi ifrah ini dari Kak Mufidah. Ini masing-masing mewakili makna apa? Nah, bukannya setiap fi'il dan isim sudah ada pola perubahan wazan yang dijelaskan kemarin ya. Nah, ini mungkin ini ya. Coba Kak Mufidah masuknya dari apa? Mungkin telat masuk atau gimana nih? Tadi udah dijelaskan ya di awal ya. Jadi konteks perubahan di sini berbeda dengan yang dijelaskan kemarin ya. Jadi kalau kemarin itu kita mempelajari perubahan tetapi secara secara struktur bangunan katanya. Jadi secara pola ya, secara pola keseluruhan. Kalau ini kita itu hanya hanya mempelajari akhir saja, akhir kata saja. Nah, jadi ya alasannya kenapa akhir kata itu dapat berubah. Misalkan muslimun, kenapa bisa jadi muslimin? Kenapa bisa jadi musliman? Nah, kemudian muslimuna atau jadi muslimina atau misalkan jadi muslimaini atau jadi muslimani. Nah, ini perubahan itu kita belajar di i'rab ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan masih pusing ya di sini ya wajar ya. Jadi sebenarnya memahami i'rab ini ya minimal kita mendapatkan maklumat di awal ya. Nah, karena itu akan mempermudah di selanjutnya ya. Ya karena materi untuk level pertama ini memang hanya dasar saja ya, bukan kan ini ya. Tapi emang kita itu insya Allah ketika kita mempelajari pelajaran selanjutnya itu kita akan mudah ya. Kenapa? Karena kita sudah punya dasar di awal. Nah itu kunci dari belajar ilmu bahasa Arab itu seperti itu. Nah, tapi yang penting itu kita bisa tahu gitu, tahu tanda i'rab rofa itu wawu, fathah, kemudian dhamma, dan alif. Contoh kita akan buka Al-Quran ya, kita akan mencari kata ya. Coba sebutkan i'rab dari kata berikut ya. Yang pertama ada isim ya, lafaz isim bismi. Coba ada yang tahu? Nah, ismi ini dua kata ya, ada ba huruf jar dan ada ismi dibaca bismi. Ada yang tahu? I'rab dari ismi itu sendiri apa? Nah, silakan boleh yang sudah paham menjawab ya, mudah-mudahan bisa membantu yang lain ya. Nah, bismi ya, bismi ini dia diakhiri kasroh, berarti dia apa? Jar ya, ya jelas jar ya. Kenapa? Karena dia diawali dengan huruf jar. Kalau ada huruf jar, berarti isim setelahnya pasti jar. Tanda jarnya apa di sini? Kasroh. Kemudian lafad Allahi i'rabnya jar juga. Kenapa? Nah, ini jar ya. Kenapa? Ini isim mufrad. Nah, isim juga lafad ismi ini isim mufrad, maka dia diberi tanda jarnya dengan kasroh. Nah, kemudian ada Allahi juga mufrad, diberi tanda jarnya dengan kasroh. Kemudian Ar-Rahmani, kasroh juga dia jar. Ar-Rahimi jar juga.
ini bukan Al-Fatihah ya. Salah buka. Baik. Nah, ini yang saya maksud surat ini. Nah, perhatikan ini ada ayat pertama, ayat kedua alhamdu. Nah, alhamdu dia rofa, diberi tanda domah. Karena dia isim mufrad. Ya, hamdu, lafadz hamdu itu mufrad. Hamdu. Tetapi makna berdasarkan tafsirnya ini meliputi seluruhnya, berarti seluruh pujiannya. Nah, itu. Tapi secara leksikalnya, secara makna bahasanya ini alhamdulillah, pujian ya. Alhamdulillahi. Nah, lillahi, makanya tadi ada yang bertanya huruf jar dan jar itu memang berbeda ya. Jadi kalau ada huruf jar berarti ada isim yang jar. Nah, kalau isim yang jar itu yang dimaksud itu adalah i'rabnya. Lillahi. Nah, ini lillahi. Ini lafadz Allahnya jar. Kenapa? Karena dia diawali dengan huruf jar, lam, lillahi. Kemudian ada Rabbi. Nah, Rabbi juga jar, isim mufrad, huruf bi kasrah, al-alamina. Nah, al-alamina. Nah, alamin ini apa? Jamak mudzakkar salim ya, Rabbil alamina. Berikutnya Ar-Rahman Ar-Rahim sama Maliki Yaumiddin. Kita cari yang lain. Nah, iya Kak. Nah, na'budu ini fi'il mudhari. Na'budu ini apa i'rabnya? Na'budu. Rafa, betul ya, rafa. Nasta'inu sama rafa juga. Na'budu, kemudian ihdinas siratal mustaqimu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Nah, maghdubi alaihim waladdallin. Kita cari kata yang lain ya, yang ini semua di sini banyakan yang jar ya. Jadi di Al-Fatihah banyak isim yang jar. Sedikit lagi coba di ayat ini. Nah, innal ladzina kafaru sawaun. Nah, ada yang tahu sawaun? Arabnya apa ini? Rafa ya, dengan dhamma. Alaihim an anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna. Perhatikan, yu'minuna ini fi'il mudhari, i'rabnya apa? Yu'minuna fi'il mudhari. Perhatikan, yu'minun rafa ya. Rafanya dengan apa? Dengan nun ya. Nah, karena huruf aslinya itu yu'minu, cuma sampai nan sampai nu-nya saja yu'minu. Nah, waw dan nun itu tambahan. Berarti kalau ada yu'minu bertemu dengan waw berarti dirofakan dengan nun, karena ini jamak ya, yu'minun, orang-orang yang beriman, bukan orang yang beriman tetapi orang-orang, jamak. Dan qulubihim wa samahim wa la samihum salim. Kita cari i'rab yang lain. Nah, bimu'minina. Nah, ini ada isim jamak mudzakkar salim, bimu'minin. Dari mu'minin, mu'minina ini i'rabnya apa coba? Ini ada dua kemungkinan ya. Kalau secara tertulis, secara fisiknya ini ada dua kemungkinan. Jamak mudzakkar salim yang diberi tanda ya itu i'rabnya apa? Mukmin. Kan mukmin ya, mukminun. Nah, ini mukminina. Kalau rafanya kan mukminuna. Nah, ini apa ini? Ini jamak mudzakkar salim ya, mukminin berarti orang-orang laki-laki yang beriman. Mukminina. Yang menjawab nasob. Nah, tanda nasobnya ya. Kalau secara bentuk fisik ya itu betul bisa jadi nasob, tetapi bisa juga jadi apa? Jadi jar ya. Ya, jar juga sama. Soalnya jamak mudzakkar salim, nasob dan jarnya itu sama. Bimu'minina sama ya. Nah, kalau di sini, nah ini lihat sebelum kata mukmin ada huruf apa? Ada huruf apa ini? Huruf jar ya. Huruf ba. Ba itu huruf jar ya. Berarti kata setelahnya nggak mungkin nasob. Berarti harus pasti jar ya. Nah, itu.
Nah, itu salah satu cara membedakan antara jar dengan nasab ya. Kalau misalkan ada kata yang i'rab dan nasabnya sama, ciri-ciri yang sama, nah itu kita cari perbedaannya. Kalau misalkan diawali dengan huruf jar, ya pasti dia jadi jar. Kalau misalkan tidak ada huruf jar, nah kemungkinan besar kalau bukan idhofah berarti nasab. Nah, seperti itu. Ini cara membedakan karena ada yang sama ya antara nasab dan jam, nasab dan jar pada jamak muzakkar salim. Nah, ini marado fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Nah, ini irobnya apa marado? Nasab betul ya, nasab dengan fathah. Baik, mungkin itu saja ya. Pada pertemuan kali ini sebenarnya ini udah lebih ya. Jadi ini dikasih bonus tambahan waktu. Nah, kalau boleh silakan ada yang mau bertanya. Silakan. Nah, jadi terkait perubahan itu sendiri ya. Jadi kadang ada yang berubah berdasarkan polanya, atau ada yang berdasarkan ada yang berubah berdasarkan harokat akhirnya, keadaan akhirnya. Nah, itu asmaul khamsah ya, betul ya. Jadi asmaul khamsah itu seperti ini ya. Nah, jadi isim 5 artinya itu asmaul khamsah. Berarti isim 5. Cuma ada 5. Apa saja isimnya? Nah, kok ini? Nah, jadi pertama ada abu, kemudian ada ahu, kemudian ada ahamu, kemudian ada fu dan ada zu ya. Nah, abu, ahu. Nah, ini isim 5. Ini syaratnya isim 5 itu harus mudhof. Kalau enggak mudhof, kalau enggak mudhof, ini gugur hukum isim 5-nya. Contohnya mudhof berarti harus diidhofahkan. Kalau abu berarti abu ini kita idhofahkan dengan lafaz yasir ya. Jadi abu ya sirin, ahu ya sirin, hamu ya sirin, fu ya sirin. Nah, kalau zu ini kan artinya yang memiliki. Kalau zu itu artinya berarti ini sifatnya malin. Nah, harus didhofahkan ya. Abu artinya bapak, ahu artinya saudara perempuan, hamu artinya paman ya. Ahu. Kalau fu artinya mulut, kalau itu yang memiliki artinya. Nah, ini kan rofa semua, rofa dengan wawu. Kalau misalkan nasabnya dengan ya, nasabnya dengan fatha, dengan alif ya. Jadi aba, akho, hama, fa, dan za tetap harus diidhofahkan. Ya sirin dan seterusnya ya, biar nggak banyak nulis. Dan dijarkan dengan ya. Berarti wawu alif ya. Berarti jadi abi ya. Abi ya sirin. Kemudian akhi. Yang kelima ini artinya yang memiliki ya. Ini za kan, za. Nah, kalau ini ahi, semua ahi, hami, kemudian hami, kemudian ini fi, disatukan misalnya. Kalau ini zi ya. Kalau zi itu berarti misalkan zi apa? Kalau misalkan zi malin berarti yang memiliki harta. Kalau zi ilmin berarti yang memiliki ilmu. Nah, seperti itu. Ini butuh penjelasan secara panjang sebenarnya. Nah, tapi intinya itu ya, kita ambil dari abu saja. Nah, sebagai contoh yang lain nanti mengikuti. Nah, abu ya sirin, aba ya sirin, abi ya sirin. Nah, ini ada tanda i'rabnya di sini, di akhirnya, alif, wawu ya. Nah, ini ada ketentuan ya. Jadi semua ini harus yang kelimanya ini itu semuanya kelima isim ini harus diidhofahkan. Kalau tidak diidhofahkan gugur.
Contohnya misalkan lafad abun. Kalau abun itu dia bukan isim 5. Yang isim 5 itu abunya. Abu dengan syarat diedofakan. Jadi misalkan abu ka ya, bapakmu. Abu ka. Kalau abunnya saja ini isim mufrad. Berarti dengan dhamma. Kemudian ini ahun ya. Kalau ahun itu seorang saudara perempuan. Ini isim saudara laki-laki ya. Ahun ini isim mufrad. Kalau isim 5-nya apa? Khu. Kalau rofa ya. Nah, seperti itu ya, Kak Rizky. Bisa dipahami ya, insyaallah. Isim 5. Dan jangan lupa ya, jangan lupa untuk senantiasa berlatih dan mencari referensi lain ya. Dan jangan mencukupkan sampai sini ya. Belajar bahasa Arab itu, kita belajar bahasa Arab itu untuk belajar ilmu lain ya. Baik ilmu pendalaman bahasa Arab itu sendiri atau ilmu lain ya. Jadi supaya tidak kosong ya, maksudnya tidak hampa kita belajar bahasa Arab, dan supaya tidak mudah lupa ya. Nah, ini pertemuan terakhir ya, dikasih bonus waktu tambahan. Silakan, ada yang bertanya lagi? Baik ya, alhamdulillah. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu ya. Insya Allah nanti kita akan berlatih ya dengan soal-soal latihan ya. Mudah-mudahan ya bisa mencari pertemuan keempat kan ya, terakhir. Keempat terakhir belum ya. Ini pertemuan keempat kan nih. Coba lihat, atau salah yang salah baca. Ya betul ya, ini pertemuan keempat ya, pertemuan terakhir ya di batch 6 ini ya, keempat terakhir, keempat pertemuan ya. Jadi jangan, insya Allah ya dalam waktu dekat kami akan menyusun ya untuk level yang kedua ya. Jadi masih lanjutan, jadi jangan terus ini ya, update informasi dari kelas bahasa Arabnya ya. Insya Allah nanti akan dibuka untuk level berikutnya ya. Baik, sebelumnya ya mohon maaf atas segala kekurangan ya dari kami, baik dari pengisi atau dari tim yang lain ya. Mudah-mudahan apa yang didapat di sini bisa bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memahami ilmu bahasa Arab ya, karena belajar bahasa Arab itu mulia ya. Baik, itu saja ya. Mungkin sisanya kalau ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, kita ada waktu sampai hari Jumat ya untuk diskusi. Grup WhatsApp-nya senantiasa diaktifkan ya, senantiasa diisi ya, diramaikan dengan bertanyaan atau apa ya. Boleh, silahkan. Nanti ini ngomong-ngomong di sini Ihwannya hilang ya. Nggak ada Ihwan ya. Alhamdulillah ya. Syukran jazakumullah untuk semuanya ya yang ikut berpartisipasi ya untuk senantiasa meramaikan ya kelas ini. Saya pamit dulu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.